Kembali lagi disimak Sinau Mama bersama saya Nita. saya Rika. Selamat datang buat teman-teman di luar sana di episode kali ini. Dan episode kali ini kita mau bicara tentang chicken and egg. Oh bukan. Kita mau bicara tentang self awareness atau action. Yang mana dulu yang datang dulu pada seseorang gitu. Jadi Apa latar belakang Anda? nah ini dia. Nah kemarin tuh aku lihat di video, tetep ya ngeliat video orang, dia bilang gini, udahlah jangan kebanyakan ngomong, yang penting tuh action, yang penting action tuh pada jangan kebanyakan ngomong. Terus kan gue mikir ya Boy ya, kalau kita nggak pernah menyadari sesuatu harus berubah, gimana kita mau berubah, yaitu dalam bentuk action gitu loh. Nah ini gue sangat tergelitik untuk ngobrolin sama lo sore ini, yang syahdu ini gitu. Ketawanya. Sama lu malu ya dia. Tapi kalau kita dulu deh ke diri kita ya sebagai Yeah. pribadi, gue nanya jujur sama lo. Lo biasanya mikir dulu atau action dulu? Mikir dulu. Mikir dulu. Iya. Supaya gue belajar ketika action lo tidak membayar hal-hal yang tidak perlu. Nah, dalam proses berpikir itu apa sih yang jadi pertimbangan? Biasanya Misalnya pros cons gitu kan. Kalau misalnya gue mau apa nih? Misalnya gue mau bikin podcast ini gitu ya. Pros and consnya apa sih gitu? Banyakan prosnya apa banyak consnya? Banyakan kontranya atau banyakan yang pro? Biasanya kalau terus banyakan yang pro, udah jalan aja gitu. Jadi lo takut kalau yang kontra? Dulu takut. Gue dulu takut gue iya sama kan? netizen. Iya. Karena ketika sebenarnya nggak beda jauh sama kalau kita di keluarga gitu ya, di lingkungan yang lebih kecil. Ketika kita berbuat sesuatu tapi alasan kita nggak kuat, terus lo dipertanyakan nih, kenapa sih Iya, gitu. benar. Terus kita nggak bisa bilang solid gitu alasannya A gitu. Itu tuh jadi gimana ya, malah kalau dipertanyakan tapi lo nggak punya alasan solid tuh agak terombang-ambing gitu. Nah kalau udah punya alasan solid, maju terus, pantang mundur. Iya. Nah, tapi sebenarnya tadi ketika kamu punya rasa takut atau ketika kamu berpikir pro and cons, itu sebenarnya sesuatu yang ya secara sadar, iya kan? Iya, Menjadi pertimbangan betul. sebelum akhirnya ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu gitu. Makanya kenapa kita perlu aware dulu. Oke. Self awareness-nya dulu yang dimunculin sebelum bertindak. Karena itu tadi lo sudah menjawab sebenarnya. Selesai lah kita kan. Kita tutup podcast sore hari ini. Nah kan ini proses setiap individu beda-beda ya. Ya kayak kita mungkin karena kita sering belajar atau nggak usah jauh-jauh lah. Kita dengan pasangan kan sering juga mengalami berbagai macam konflik, let's say gitu ya. Dari situ kan kita sebenarnya udah tahu, oh dia tuh nggak sukanya ini, dia tuh sukanya ini, kan gitu. Sama pasangan kita juga gitu. Termasuk dengan anak suka kita apa, yang dia nggak suka apa. Itu kalau sesuatu hal-hal tersebut kita sadari, sebenarnya kan apapun yang kita lakukan itu justru menjadi hal yang hasilnya baik. Positif lah ya. Baik relatif, tapi positif mungkin iya. Karena responnya jadi sesuai dengan yang diharapkan gitu. Bukan malah konflik. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang bilang action aja dulu, maksudnya udahlah nggak usah kebanyakan istilahnya nggak usah kebanyakan dibahas gitu loh. Kalau mau ya udah kerjaan aja gitu. Kalau mau mesra sama pasangannya, ya udah langsung beliin bunga gitu, tanpa tahu dia sebenarnya bahasa kasihnya apa, love language-nya apa gitu. Ternyata bukan bunga deposito. Pikiran kita sama. Iya kan? Iya. Atau kalau nggak ternyata
sekedar pujian gitu loh. Nah, padahal nggak bisa nggak keluar duit loh. Itu Kalau di apa di awareness yang muncul. heeh. Kenapa setiap gue beliin sesuatu istri gue kok kayak biasa-biasa aja ya. Tapi pas dia lewat gue bilang cakep hari ini. Terus dia tuh kayak tunggang nyungkir balik gak karuan gitu GR-nya ya sampai pagi, besoknya masih berdandan pakai baju sama tiap hari biar dipuji cantik. Iya. Kalau dia menyadari itu kan ya sebenarnya yang dilakukan tepat gitu, tepat sasaran Dan bisa menghemat. Ya itu poin penting juga sih ya. Penting, terus nah kadang-kadang kan terus orang bertanya gini, kok lu bisa sih berpikir kayak gitu? Misalnya nih kayak misalnya kita bikin podcast gitu ya, kenapa sih lu bisa kepikiran gitu? Kan kita tuh bisa dapat awareness, dapat apa istilahnya hidayah. Ya awareness itu hidayah sih bahasa. Iya kan, bahasa ya. ininya kan, bahasa agamanya hidayah gitu. Kok bisa gitu loh dapat itu tuh dari mana gitu? Kan ada orang-orang yang juga apa namanya mungkin kepikiran aja enggak, apalagi terus eksekusi gitu loh. Betul, ya kan? Betul. Nah, proses kepikiran masuk ke dalam sanubari ini Ya itu makanya kita selalu sering-sering introspeksi diri kan. Misalnya dari proses itu. Cuma orang itu selalu bilang introspeksi diri berarti gue benar atau salah. Kadang poinnya cuma itu yang mereka cari. Oh itu salah loh. Iya kan. Introspeksi diri itu lebih dari itu. Introspeksi gitu diri itu artinya meluruskan jalan-jalan yang belok. Artinya gini, kita tahu dulu apa sih yang sudah kita lakukan pertama, ya kan? Kita menyadari itu. Terus kita menyadari juga apa respon yang kita dapat dari apa yang kita katakan, kita lakukan. Iya. Kemudian kita mempertanyakan, kenapa ya kok respon itu yang muncul? Gitu. Padahal mungkin lo berharap enggak respon itu. yang lain. Okay. Nah, kemudian kita lihat juga nih karakter dari orang yang kita ajak bicara. Kalau kenal nih misalnya ya pasangan. Kemudian kita ingat-ingat lagi, sebenarnya dari dulu dia begitu sih. Mungkin aku nih yang salah. Kan bisa gitu kan? Bisa. Kayaknya aku nih yang salah. Salah dalam memahami responnya dia. Iya. Atau salah ini pendekatan. Salah pendekatan juga bisa gitu. Nah, kalau dia bisa introspeksi sedalam itu, kemudian dia bisa mengevaluasi diri lebih dari sekedar cuma kayaknya gue salah, gue minta maaf, selesai kan gitu kan. Bisa mengevaluasi lebih dalam bahwa ada hal yang harus aku ubah. Nah, perubahan itulah yang harus kita bawa ke action. Oke. Gitu. Nah, ini gue langsung kebayang kenapa proses ini bisa terjadi. Kenapa ini dalam bentuk konkret ya? Kenapa orang-orang selalu bilang baca buku, bergaul, nongkrong gitu. Ada nggak sih anak yang disuruh nongkrong? Ada nggak? Padahal mereka otomatis nongkrong sendiri ya, Boy. Baca buku, nonton yang ini, yang apa istilahnya, yang mengupgrade lah, membuka diri sebenarnya. Jadi lo mau trial error gitu loh. Yang mana sih yang apa namanya, yang pas gitu. Betul. Kembali ke pas ya. Tema. Nah, memang itu makanya kita perlu untuk upgrade diri itu sebenarnya di situ proses upgrade diri kita, belajar, jadi, baca, bergaul. Jadi hidayah itu tuh sebenarnya nggak tiba-tiba datang. Nggak ada lo duduk doang dapat hidayah, nggak ada. Apalagi duduk doang dapat pacar, nggak ada. Jadi sebenarnya itu melalui proses itu tadi, proses lo interaksi dengan orang, bergaul, proses lo membaca buku. Tapi kan kayak gitu-gitu kan seharusnya kan ada dorongan otomatis nggak sih, Bo? Iya nggak sih? Iya. Orang sebagai manusia hidup gitu loh di dunia ini, di dunia fana ini. Betul. Jadi ini kita obrolin, cuman kita breakdown aja ya. Padahal dalam kesehariannya tuh hal-hal ini tuh nggak usah dipikirin juga beroperasi dengan sendirinya ya kan. Cuman pada titik awareness, apakah lo anggap itu sebagai apa istilahnya bahan evaluasi atau tidak. Nah itu. Ini yang mau kita bahas, korek-korek. Nah jadi kalau lo lebih setuju bahwa ini kan kayak ayam sama telur nih, action dulu apa aware dulu. Pakai bahasa Indonesia gimana ya?
sadar dulu atau bereaksi dulu bereaksi aksi beraksi dikerjain gitu kan. Kalau lu ini yang apa kita kayaknya udah sepakat nggak sih kalau bahwa kesadaran itu dulu yang muncul gitu. Iya, sebenarnya kalau mau digabung berdua antara kesadaran dan tindakan, harusnya kalimatnya bertindaklah secara sadar. Powerful sekali. Betul. Bertindaklah secara sadar. Iya. Betul, karena bertindak doang tanpa sadar tuh kayak ini autopilot ya, Bo ya. Betul. Pesawat autopilot gitu. Dan itu kita nggak akan belajar apapun. Yang ada it's done. Checklist Betul. Checklist doang. Makanya kadang-kadang ada orang yang hampa gitu habis ngerjain sesuatu yang di dalam daftarnya dia merasa ini kayaknya udah gue banget deh ini, tapi kok gue nggak dapat apa-apa, kan ada kan. Iya benar. Itu karena hanya sebatas checklist selesai, yang penting selesai gitu. Nah kesadaran ini ada hubungannya nggak sih Bu sama reasoning? Ada kan? Ada. Nah ini gue sudah mulai praktekkan lumayan gitu ya. Pokoknya reasoning itu ketika lo punya solid alasan yang solid, itu tuh bisa membawa lo panjang gitu lo perjalanan. Oh benar. Jadi kayak misalnya kita berpodcast gini ya Bu ya, walaupun penontonnya masih sepi akan ramai kan masih sepi ya Bu ya. Itu gue tuh udah punya alasan yang solid sebenarnya. Kenapa gue harus melakukan podcast gitu. Kenapa? Dan gue juga yakin lo juga punya alasan yang solid kan. Ya, kalau enggak lo nggak akan kesini sore hari ini gitu. Alasan gue ya ini tempat belajar gue. Iya sama. This is my playground. Tempat bermain ya. Ini anggap aja playground. Anggap aja playground ya. Playground kan kita melakukan sesuatu dengan bersenang-senang, tapi kita mendapatkan sesuatu juga. Betul. Kepuasan. Ya. Nah itu. Walaupun tanpa Nontonlah. Ayo bertindak dengan kesadaran ya. Beri kami jempol lah. Tapi sebenarnya itu tadi. Ketika kita melakukan sesuatu untuk fulfill konten ya, membuat diri kita konten, kita kan nggak perlu sebenarnya validasi, pengakuan. Tapi ini jangan diamini ya lah ya. Amini kami dengan jempol. Tapi kan sebenarnya itu yang kita cari. Kayak kita punya hobi. Apa iya kita terus menunjukkan ke orang-orang, oh aku bisa loh bikin ini, kan enggak. Kita lakuin sendiri aja. Karena itu memuaskan, udah cukup gitu. Ada orang notice, alhamdulillah, menambah motivasi. Betul. Jadi kita tuh butuh Anda untuk itu supaya motivasi kita terus maju. Benar sih, reasoning itu membuat kita jadi lebih panjang untuk bertindak. Karena kita tahu this is sesuatu yang bless you. Sesuatu yang fulfill ya. Dan kita sadari ini sesuatu yang memang bermanfaat loh untuk aku. Dan untuk diri sendiri dulu deh. Betul. Gitu. Dan itu salah satunya tuh, salah dua poinnya selain solid reasoning. Di dalamnya itu ada akunya gitu loh. Bukan orang lain dulu. Iya benar. Makanya bisa jalan. Ada tamu ya hari ini. Iya benar. Bisa kan ada akunya itu gitu. Iya kan. Jadi itu kan aku itu bentuk kesadaran loh. Menyadari siapa kita. Indonesia. Powerful sekali. Benar ya. Powerful. Iya. Iya kan? Menyadari siapa kita. Jadi yang kita lakukan itu tadi, kita melakukan sesuatu ya, itu bedanya kenapa ada orang yang jadi people pleasure. Dia melakukan sesuatu untuk orang lain kan. Kebanyakan itu sih memuaskan orang lain, membuat orang lain senang, tapi dia enggak. People pleasure kan begitu. Dia malah lelah sendiri sebenarnya. Orang lain senang, dia lelah. Nah kan itu salah. Iya. Sosmed itu begitu isinya, Bo. Karena cuannya di situ. Iya. Duitnya di situ. Duitnya di situ sih, benar ya kan? Oke. Nah, kalau orang-orang yang sudah tidak menjadi people pleasure, kan aku dulu begitu. Kelelahan aku bukan lagi berkaitan sama karena aku harus memuaskan semua orang, enggak. Tapi kelelahan aku kan aku tahu
aku hari ini melakukan ini, aku capek, kayaknya aku harus istirahat. Jadi aku nggak akan menyalahkan orang lain. Betul. Gara-gara dia sih, gara-gara gue ke party, gara-gara gue nih. Lah, yang datang ke party kan elu, yang mau ketemu dia kan elu. Yang Kok mesen nyalain? bokar siapa? Nah, kok lu nyalain orang kan gitu kan? Iya. Jadi akhirnya energinya tuh habis hanya untuk blaming, whining, mengeluh, ya kan? Komplain, Komplain. mengeluh. Dan itu kan justru Dan yang disalahin semuanya keluar gitu. Iya. Akhirnya kita nggak pernah ngisi ini kita sendiri, kita sibuk ngisi gelas-gelas orang lain. Kitanya kosong. Ya itu kan karena kita melakukan hal tidak yang kita sadari. Iya. Yang penting orang seneng. Oke. Ini ada 2 poin sangat-sangat powerful yang mau gue highlight sebelum gue Wow. lupa. Mari kita highlight. Mari kita highlight. Yang pertama tadi adalah bertindak secara sadar. Itu sangat powerful. Dan yang kedua, ketika lo memasukkan aku dalam sebuah alasan dalam bertindak, itu juga bentuk kesadaran. Iya. Oke. Udah selesai sih ini sebenarnya poinnya udah ya. Hari ini singkat sekali. Ini sangat-sangat mendasar tapi powerful. Gue suka yang begini-begini, Bo. Kalau masakan ini tuh seperti sambal bawang, sangat mendasar tapi powerful. Tapi nasi rice cooker habis gitu kan. Ini gue sangat suka banget dengan. Tapi ini loh ada situasi ya kayak tadi kan lo bilang ada orang bilang action aja dulu gitu, kebanyakan mikir, ya kan? Lu kebanyakan pertimbangan, kebanyakan mikir, kenapa nggak berlaku aja? Sebenarnya itu juga ada benernya. Oke. Ya, ketika sesuatu sudah direncanakan, kan sebenarnya yang dibutuhkan ada action. Nah, kalau nggak pernah action, sebenarnya kita perlu mempertanyakan nih, kenapa? Nah, kan itu. Kenapa cuma planning doang? Cuma planning doang gitu kan. Nah, itu sebenarnya ketika kita mulai bertanya kenapa ya kok gue nggak maju-maju gitu. Kenapa nggak eksekusi gitu? Nah, itu sebenarnya kita sedang proses untuk menyadari diri ada apa nih dengan aku. Kenapa kita menunda gitu. Orang gemes kan, makanya dia bilang udah lu bertindak aja dulu. Kalau salah ya error, kalau bener ya lanjut gitu kan. Istilah orang kan trial and error itu sebenarnya. Cuma ada orang-orang yang nggak siap loh trial and error. Oke, itu akan jadi sebuah masalah yang lebih besar. Karena hidup ini ya trial dan error. Betul. Apakah mungkin gini, kalau misalnya lo trial dan error melibatkan banyak orang, ya memang akan lebih berat. Betul, resikonya gitu kan. Akan menerima kuping lo berat, ya kan? Pikiran lo jadi berat gitu. Tapi kalau bisa dilakukan di unit yang paling kecil, di keluarga ya, kecuali keluarga lo bersebelas ya, Bang. Nah itu kayaknya berat. Karena di unit keluarga paling kecil, trial dan error tuh sebenarnya harusnya dianggap sebagai sebuah proses yang normal. Iya, proses belajar kan. Proses belajar, betul. Semua orang belajar pasti ada salahnya. Justru belajar dari kesalahan dia bisa memperbaiki. Akhirnya coba lagi kan itu bahasa trial and error kan itu sebenarnya. Mudah-mudahan sih diperbaiki. Tapi memang memang secara ekonomi kadang-kadang ya, Bo ya. Ya kalau ada perhitungan ekonominya berat sih sebenarnya. Trial dan error itu. Iya. Secara ekonomi tuh kadang-kadang orang tuh yang bilang suka ini gitu loh, karena itu kan lu beraktivitas kan pasti membutuhkan finansial ya, Bo. Support. Nah, jadi kalau trial dan error kalau bisa jangan error. Cukup sekali aja kali ya error, habis itu trial dan maju terus trial gitu. Dan maju. Errornya pas kamu punya duit sendiri gitu. Iya, karena kadang-kadang orang itu kenapa ayo dong action gitu, karena dia belum lihat hasilnya gitu. Kalau lu cuma mikirin kok kita kayaknya cuma meraba-raba ya, yuk kita coba, makanya ada disebut trial. Kalau gagal berarti kan error, evaluasi. Nah sebenarnya di situ proses kesadarannya itu loh, terbangun. Evaluasi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ketika tapi nggak mungkin lah ya lo melakukan aksi tanpa ada kesadaran sedikit gitu. Betul, tetap harus ada. Itu pasti akan datang duluan. Apakah nanti kesadarannya tambah menebal atau tidak tergantung actionnya. Iya. Jadi kan itu tadi orang bisa bertindak secara sadar ketika dia sendiri sudah tahu, bisa mengevaluasi, ya kan? Awalnya nih gue cuma coba-coba nih ya, kayak kita lah ya, coba-coba nih, yuk bikin
podcast gitu kan. Udahlah, pertama kita pakai HP gitu kan. Iya. Enggak, deh waktu itu enggak pakai HP. Yang pertama kita cuma audio loh waktu itu. Iya, masuk ke mana tuh? Anchorage. Anchor. Oh, Anchor. Enggak pakai Rage. Anchor aja. Masuk Anchor gitu kan. Di YouTube juga kita masukin, cuma kan cuma audio. Itu kan kita pertama kali loh kita trial. Ada sih ada yang denger sih sebenarnya. Satu paling boh. Enggak, ada berapa puluh orang. Okay. Cuma ekspektasi kita adalah ini nggak akan jadi sesuatu yang continue gitu kan. Kayaknya kok apa ya, agak susah nih kalau pakai. Akhirnya lu datang dengan ide gitu kan. Nah lu kan juga bilang, ayo dong, kapan dong, bikin dong. Lu kan menuntut action sebenarnya dari gue. Gue yang kayak tapi gimana, kita ngomonginnya apa nih, gitu-gitu kan. Sama sempet waktu itu ada inilah Bo ya, Family Matter. Jadi sempat berhenti, ketunda gitu-gitu. Nah karena kita melakukan dengan kesadaran, jadinya kan kita tahu, oh kalau kita berhenti tuh efeknya ini loh. Kalau kita pakai tema ini tuh ternyata lebih banyak penontonnya loh. Kalau proses itu kita terus kayak lu bilang tadi kan, menjadi apa tadi, longer yang panjang itu apa tadi, reasoning. Oh iya, solid reasoning solid gitu. Reasoning, benar. Jadi perjalanan lu panjang gitu. Iya, betul. Karena kita sudah menyadari ini asik loh buat gue. Buat kita dulu aja kali ya. Buat kita dulu aja kali ya. Betul. Memang tapi nah di dalam skala yang lebih besar lagi gitu. Kenapa orang memilih apa yang mereka pilih gitu? Kadang-kadang alasannya kan cuman uang. Iya. Ya karena kalau nggak gitu, misalnya bekerja deh, bekerja. Gini, mundur dikit lagi sebelum bekerja, memilih pendidikannya dulu. Oke. Kan ada orang tua yang bilang, kamu jangan misalnya ngambil apa fakultas ini, karena di situ duitnya nggak ada. Iya juga. Iya kan? Iya kan? Itu duitnya nggak ada gini. Pilihlah yang B, C, D, E gitu. Duitnya banyak nih di sini nih. Nggak apa-apa juga kalau memang uang yang mau lo cari. Tapi kan cuman mentok di uang. Iya. Nah, nanti pencarian lo akan ada lagi. Karena hidup ini kan misalnya nggak cuman uang. Betul. Gitu. Ada nggak sih yang pernah ngerasain kayak gitu? Iya. Pernah nggak lo ngerasain kayak gitu? Ya tetap uang sih. Soalnya kayak Justin Bieber coba. Sekelas Justin Bieber loh, apalagi kita ya. Siapa kita ya? Dia duitnya seberapa coba, Po? Segunung. Gunung apa gue nggak tahu. Pokoknya segunung duitnya. Ada aja masalahnya dia tetap. Iya kan? Heran gue. Gak happy juga hidupnya. Gak happy juga. Kelihatannya ya kita ya yang dari Jogja Utara ini. Padahal dia di sono gitu. Iya. Ya kalau mereka berani mengekspos kan sebenarnya mereka tahulah resikonya. Pasti akan ada yang bocor gitu. Walaupun yang di capture kan kadang yang indah-indahnya saja, ya kan. Tapi tetap ada lah. Cuma gini, jadi ngomong-ngomong soal apa tadi yang lu cerita tentang uang is matter gitu ya. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita membuat planning action gitu ya, eksekusinya. Ini baru gue alami sih kemarin gitu kan. Ketika gue menego suatu project, gue dapat masa probation sebulan sebenarnya. Nah, dari di tempat ini sebenarnya sudah dikatakan lah bahwa ibu, bapak gitu ya, secara skill saya dan pengalaman saya tuh rate saya segini. We have to appreciate ourselves ya kan. Kita harus value dengan apa yang sudah kita punya, pengalaman dan sebagainya. Itu kan aku sadar siapa aku. Gitu. Aku sampaikan rate saya tuh segini gitu. Ya buat gue tuh rate gue ya Allah nggak mahal-mahal amat lah ya. Kayak kita bicara Jogja lah, bukan Jakarta, bukan kota besar. Oh maaf mbak, kita nggak sanggup gini. Saya sanggupnya segini, bagaimana? Oh kalau segitu saya nggak ngantor ya bu ya, saya dari rumah aja kerjanya. Kalau saya butuh saya akan datang gitu. Oh ya nggak apa-apa, suka-suka mbaknya aja. Oke, berarti kan deal ya kan. Bayarnya juga suka-suka nih. Nah, lu bisa membayangkan ya sudah minyak hari. Jadi lu udah bisa bayangin kan. Udah nih 1 bulan nih gue melakukan hal itu. Udah selesai, kemudian gue hanya berpikir, kalau aku cuma diapresiasi segitu,
dan aku juga jadi tidak profesional, ya kan? Mm-mm. Kok eman-eman waktu dan tenagaku ya, Iya. ya kan? Sementara I can do more sebenarnya. Mm-mm. Kalau dia bisa memvalue Mm-mm. apa yang aku miliki dan apa yang aku bisa, termasuk skill dan pengetahuan aku gitu. Dan akhirnya aku ngomong nih sama bapak dan ibu ini ya. Sebenarnya ibu sih, bapaknya penyandang dana, tapi ibunya yang bernegosiasi sama aku. Aku bilang sama ibunya, ibu mungkin selanjutnya saya minta kontrak ya, gitu kan lebih jelas ya kalau ada kontrak, job desk saya apa yang akan saya lakukan dan berapa value yang bisa ibu tawarkan ke saya dengan job desk itu. Ya udah supaya saya bisa lebih profesional, intinya begitu. Ya begitulah akhirnya kita bertemu dan maaf kami belum bisa segitu. Oh ya udah nggak apa-apa, aku lepas gitu. Nah tapi dia masih ada masih berharap gitu loh. Aku bisa terlibat, bisa membantu. Terus aku bilang aja, ya ibu kalau soal pekerjaan saya ada aja yang saya kerjain. Ibu-ibu mah kerjaannya nggak selesai. Iya kan, ada aja yang saya kerjain. Tapi memang kalau untuk urusan seperti ini saya tuh berharap lebih profesional aja gitu. Jadi kalau memang saya dibutuhkan ya segini rate saya. Nggak bisa dinego lagi, maaf karena ini sudah saya hitungkan dengan jarak, waktu, dan hal-hal lain yang pokoknya investasi lo lah dalam bentuk itu. gitu. Nah itu kan sebenarnya bagian dari aku menyadari siapa diriku, menyadari value yang aku punya gitu. Jadi lo bertindak atas dasar itu evaluasi itu. Ya udah. Apakah orang lain terima atau tidak? Terserah. Ya. Iya. Jadi aku kembalikan ke beliau, dalahnya beliau ya udah Mbak Rika, kita nggak lanjut tapi kami masih membuka ruang kalau misalnya ada yang mau konseling atau mau Mbak Rika mau bikin event, monggo kita dilibatkan. Oh aku malah lebih terbuka kayak begitu, ya kan, lebih enak. Nah itu sebenarnya proses kenapa aku akhirnya tidak lagi kayak dulu. Kalau dulu gue tuh kayak hajar bleh gitu loh. Banyak bantunya daripada benefitnya. Jadi lo bilang uang itu penting, sekarang kerasa. Iya kan. Iya. Apalagi kebutuhan meningkat ya kan, harga-harga naik. Kita mau ngomongin inflasi nggak nih sekalian? Makanya. Dan itu tuh apalagi dengan status aku sekarang mau nggak mau kan, aku harus lebih berani untuk negotiate. Iya. Karena itu tadi kayak lu bilang ada keterpaksaan, kadang-kadang kita tuh pentoknya di finansial. Iya. Tapi itu juga kalau alasannya finansial itu juga nggak apa-apa, bukannya nggak boleh. Cuman seberapa lama nanti rentang waktunya aja. Kalau alasannya cuma finansial, betul. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Betul. Nggak ada masalah. Karena makanya, sebentar, makanya gue tadi gue sempat mikir waktu gue melepas itu ya. Dalam hati gue cuma gini, aduh gue cari di mana lagi. Tapi mengerjakan sesuatu yang tidak memenuhi ini aku tuh berat sih sebenarnya buat aku ya. Berat, gak nyaman berat. Sangat berat. Itu sebenarnya terjadi di setiap individu lah. Apalagi terus tambah umur, terus lo merasa gue tuh udah ngerjain ini udah lama loh. Iya. Kok cuman begitu doang? Janganlah gitu kan. Berharapnya kan jangan. Betul. Ya. Tapi ya di sistem ekonomi kan antara supply demand kan secara natural nanti akan terbentuk lah ya. Betul. Nanti seberapa kuat dia tidak membutuhkan lo gitu. Nanti seberapa kuat lo tidak membutuhkan dia. Cuma saat ini sih aku memang akhirnya itu tadi melakukan sesuatu dengan kesadaran ini loh aku butuhkan gitu. Jadi kalau aku nggak butuh itu saat ini, mending enggak. Dan ini biasanya agak metafisika. Ini yang biasanya didengar sama yang di atas loh, Bo. Iya kan? Benar. Misalnya dia mau ngambil kerjaan tapi nggak sesuai, gue mau yang sesuai. Jadi mudah-mudahan biasanya didengar gitu loh. Iya. Mungkin nanti dikasih yang sesuai. Apakah sesuai waktunya, sesuai budgetnya? Sesuai sama ini sih, sebenarnya sama effort juga ya. Kita kan gitu, kayak aku bilang aku kesana aja jauh. Terus aku menghabiskan waktu sekian jam. Tapi terus dia permintaannya banyak. Itu loh. Kan kayaknya nggak ini banget. Tapi memang harus sih, Bo. Karena khususnya untuk pekerjaan ini ya, negosiasi. Di TikTok itu ada satu video yang khusus membahas bagaimana orang itu akhirnya ya agak
sedikit mengancam bosnya gitu loh. Mm-mm. Karena misalnya dia tahu cuma dia nih yang orang IT yang bisa membenahi per IT yang di kantor, tapi dia tidak dihargai. Akhirnya dia bilang ya udah gue resign. Iya, Gitu loh. betul. Walaupun dia mungkin nggak punya pandangan yang lain, tapi kayaknya manusia tuh sudah mulai harus tahu harga dirinya gitu. Iya, itu sih benar-benar. Walaupun ya agak-agak nyesek ya Boy ya. Nyesek sih, gue aja Nyesek. memutuskan itu nyesek sih benar. Karena berarti kan gue melepaskan sesuatu nih, Iya, yang potensi. source yang potensi sebenarnya. Tapi itu tadi, ketika aku hanya menghabiskan energi, Iya. itu nggak worth it gitu loh. Iya. Lebih baik kamu melakukan sesuatu yang aku tahu itu membawa benefit buat aku juga, itu memperkaya upgrade diri aku juga gitu loh. Iya. Kan lebih, ya itu tadi karena aku melakukan sesuatu dengan sadar. Iya. Dan yang poin kedua apa tadi? Tadi apa? Bertindaklah dengan Sadar. terus memasukkan faktor aku Iya, ke dalam kesadaran. Itu adalah Kesadaran itu kesadaran sendiri. itu sendiri. Ya. Oh, powerful sekali hari Iya, ini. Bu. hari ini ya. Oke. Aduh, saya sudah dikasih Kode-kode. petunjuk. Ini apa namanya? Mungkin kita akan ada, bukan mungkin. Kita akan ada part 2 di episode selanjutnya. Mari kita akhiri dulu episode kali ini. Disimak Senang Mama. bersama saya Nita. Saya Rika. Dan- Sampai jumpa di episode 2. Iya. Jangan lupa, Jangan lupa like, komen, subscribe. subscribe. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.